Okay, welcome to TOEFL class. So this is TOEFL class part 3. Kita sudah sampai part 3. Meaning this is the fourth meeting, pertemuan keempat. Okay, so today we are going to discuss structure skills 5, 6, and 7. Yeah, structure skills 5, 6, and 7, and then reading skill 1. Okay, we haven't touched reading before in the 3 meetings. Now, we've been jumping into reading skill. Kita sudah sampai reading skill nih. Oke. Yang pertama kita akan membahas structure skills 5, 6, and 7. Alright, so let's check this out. Nah, the first one, we are going to discuss skill 5, coordinate connectors. Coordinate connectors. What are coordinate connectors? Apaan sih coordinate connectors gitu ya? So, perhaps you have been learning about this, but you forget, okay? Mungkin kalian lupa. Nah, coordinate connectors ada and, dan, but, tapi, or, atau, and so. Jadi. So these four are categorized in coordinate connectors. Mereka ini terkategori dalam coordinate connectors. Namanya aja coordinate connectors gitu ya. Oke. So let's see here. Nah, coordinate connectors is always put in the middle of the sentence. Jadi dia selalu ada di tengah-tengah kalimat gitu ya. Nah, di awal kita kan sudah berdiskusi bahwa kalimat itu sekurang-kurangnya harus ada subjek dengan verb. It was raining. It-nya itu adalah subjek. Was raining-nya itu adalah verb. Jangan lupa koma. Ya, koma. Oke. Setelah subjek verb ada koma, baru setelahnya ada coordinate connectors. Nah, saya singkat sisi aja ya. Lalu setelah coordinate connectors juga ada subjek dengan verb lagi gitu ya. Bill subject. Oke. Oops. Bill subject. And then here went is the verb. Ada subject verb. Jadi subject verb, CC, subject verb. Remember subject verb ada koma, CC, but, and, or, so, lalu subject verb. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan dalam soal nanti ada it was raining, but went out to play. Nggak ada kata Bill-nya, nggak ada kata subjek. Oh, berarti itu salah. Kita harus cari subjeknya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Gitu ya. Oke. I've got 4 examples of the usage of coordinate connectors. Lihat contoh yang pertama. The sun was shining and the sky was blue. Kita cari coordinate connectorsnya di mana? Nah, pasti di tengah. Ya, nih ada and di sini. Oke, sudah beres. Nah, setelah coordinate connectors, kita cari subject verbnya ya. Oke, ada subjeknya, ada the sun. Ya, subject, lalu ada was shining. Nah, ini adalah verb. Oke, lalu ada lagi the sky di sini. Nah, the sky-nya dia subject. And then was-nya adalah verb. Oh, berarti kalimat ini sudah complete. Ya, saya checklist ya. Karena sudah ada subject verb, coordinate connectors, and subject verb. Oke, kalimatnya complete. Lalu kalimat yang kedua, kita analisis subject verbnya, coordinate connectorsnya. That must be in the middle, pasti di tengah nih, ada but. Oke, sudah beres. Nah, sekarang kita analisis kalimatnya, subject verb nggak? The sky, oke, ada subject. Was, oke, ada verb. Oke, ada it lagi di sini, ada subject. Lalu you've got was, ini verb. Oke, sudah subject, verb, ada koma, lalu coordinate connectors, but, subject, verb. Berarti kalimatnya sudah komplit ya. Betul. Lalu yang ketiga, mana coordinate connectornya? Nah, ini coordinate connector, or, atau. Oke, so subject verb. It, subject, may rain, nah ini adalah verb. Oke, sudah. Subject verb, ada koma, ada or, coordinate connector, lalu subject verb lagi. Ada it, subject, maybe, dia verb. Oke, sudah betul ya. Subject verb, ada or-nya di tengah. Nah, ini betul. Oke, kalimatnya komplit. Lalu yang terakhir, it was raining outside so I took my umbrella. You need to analyze
Oke, identify the coordinate connectors. Ada di mana? Di tengah nih ada so di sini. Oke, siap. Lalu subject verb. Subject, and you've got was raining. It-nya subject, was raining-nya adalah verb. Oke, this one is verb. Ya. Lalu ada I took. I, lalu took. I-nya adalah subject. Took-nya adalah verb. Oke, subject verb, subject verb. Di tengahnya ada so, betul, coordinate connectors. Lalu ada koma. Oke ya, jadi ini yang disebut coordinate connectors. Selain and, but, or, sama so, itu akan berbeda namanya ya. Khusus untuk and, but, or, and so, 4 ini disebutnya adalah coordinate connectors. Dan tempatnya di mana? Di tengah kalimat. Oke, so that's coordinate connectors. Selanjutnya, the next one. Oke. So now I'm going to discuss skill 6, ya, adverb clause connectors. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau tadi kita berbicara mengenai coordinate connectors. Nah, kalau sekarang kita berbicara mengenai adverb clause connectors. Beda ya, listnya dari kata-kata, daftar kata-katanya akan beda lagi. Adverb clause connectors. Seperti apa? Nah, kita lihat di sini. It is divided into 4 categories. Dibagi jadi 4, ada time, waktunya, ada cause, sebab akibat, lalu ada condition, kondisinya seperti apa, lalu contrast, bertentangan. Jadi kalimat yang bertentangan, kalimat yang mengandung kondisi, kalimat sebab akibat, lalu kalimat yang mengandung waktu. Oke. Seperti apa? Let's see. Kalau di time itu ya, ketika kalian dalam satu kalimat bertemu dengan kata-kata after, as, before, since, until, when, and while, they are called adverb clause connectors categorized in time category. Jadi seperti after, sesudah, as, ya, like as, karena, not as, karena as, like when ya, seperti when, dia bentuknya lalu before, sebelum, ada since, sejak, ya, lalu until, sampai, gitu, when, ketika, while, ketika, as juga ketika, di situ ya. Lalu ada cause, ada because, ada since. Nah, remember, since itu bisa dipakai untuk time, sejak, artinya, atau since, karena. Bisa dua arti ya, since sejak atau since karena. Ya, because and since. Yes. Lalu it is in the cause, and then in condition, if, kalau ada kata if, kata whether, nah mereka itu mengandung satu kondisi, gitu ya. Jika saya belajar, maka saya pusing. Contohnya. Jika kondisinya kalau saya belajar, maka saya pusing gitu ya. So, if and whether. And then contrast. If it is contrast, meaning you've got the contrasting idea or conflicting ideas. Jadi ada satu kalimat yang dimana ada dua ide yang bertentangan gitu ya. Nah, bisa dipakai ada although, walaupun, even though, meskipun, though, walaupun, gitu ya. While juga sama, walaupun, meskipun, sama semua ini. Oke. Tempatnya bisa di mana sih? Gitu ya. Adverb clause connectors. Kalau yang tadi coordinate connectors selalu di tengah ya. And, so, but, or. Itu selalu di tengah. Tapi kalau adverb clause connectors, dia bisa di depan, bisa di tengah. Kalau yang di tengah, this is the example when you put the adverb clause connectors in the middle. Ya, because ada di tengah. Tanpa koma ya, kalau adverb clause connectors. Contohnya, Matt felt good because he passed. Dia lulus. Betul, sama sekali. Sama dengan yang tadi, ada subject, ada verb. Ya, jadi subject verb di awal, subject verb di awal. Setelahnya baru ada adverb connector di tengah. Lalu subject, ada verb lagi. Ini disebutnya adverb clause connectors. Dia tanpa koma. Oke, kalau yang tadi kan sebelumnya ada koma. Kalau yang ini dia tanpa koma. Oke. Lalu setelahnya ada yang adverb clause-nya di depan. Ya. Adverb clause yang di depan, contohnya yang seperti ini. Because posisinya ada di depan ya. Nah, dia bisa dua posisi, di tengah atau di depan. Kalau di tengah tanpa koma, kalau di depan dia ada koma di tengah. Nah, seperti ini. Oke. So because Matt passed, he felt good.
subjeknya met, verbnya past. Ya, jadi adverb clause-nya AC-nya di mana? Di depan. Yang ini AC-nya di depan, yang awal ini AC-nya di tengah. Ini AC-nya di tengah. Lalu ada apa? Subject verb lagi. Ada subject, ada verb. Oke. Subject verb lagi. Jadi koma di sini jika ada adverb connectors atau adverb clause connectors yang di depan. Ini di depan, yang ini di tengah. Kalau di tengah tidak perlu koma ya. Tapi tetap harus ada subject verb, subject verb. Itu yang paling pentingnya itu subject verb, subject verb. Oke. Karena kebanyakan soal di TOEFL itu nanya ini ya subject verb, kita bisa mengidentifikasi. We need to be able to identify the subject and the verbs based on their locations. Berdasarkan lokasi mereka. Seperti itu. Okay. So now I'm going to teach you to analyze the exercises of skills 5 and 6. Yang tadi ya ada coordinate connectors, ada CC, di situ ada adverb clause connector, ada AC. Oke, kita lihat yang pertama. A spacecraft is freed from friction, bla bla bla, launch to space. Ya. Karena kita ngomonginnya connectors, ya bisa coordinate connectors atau adverb connectors, adverb clause connectors. Nah, di sini berarti harus antara itu ya, antara coordinate connectors atau adverb clause connectors isinya. Oke, let's see yang number one. A spacecraft is freed from friction. A spacecraft, subject, is verb. Oke, sudah beres. Ya, subject verb. Lalu yang kalau di tengah itu harus ada apa? Harus ada konektor. Nah, konektornya apa gitu ya? Nah, di sini ada after. Ada dua after. Berarti yang AB ini singkirkan. Kita nggak ngomongin AB karena dia di tengah sini harus ada konektor. Yes, from friction. Bla 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 launched into space. Ada tiba-tiba launch di sini. Loh kok ada launch tiba-tiba? Ini yang ini verb. Nah, tadi saya bilang harus subject verb ya, SV 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 SV. Ini ketentuannya. Oke, berarti yang ada setelah after dan punya subjek yang mana? Yang D. Ya. After it is launched into space. Oke, karena ada after, tadi AC ya, dia adverb clause connector, and then it-nya itu adalah subject, launch-nya dia adalah verb. Seperti itu. Oke. Great. Number 2. Blah 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 with their surroundings or they hide in crevices for protection. Oke. Kita identifikasi, wah ada CC nih di sini, ada coordinate connectors. Oke deh, beres. Subject verb. Oke, remember. Nah, setelah or-nya di sini ada they hide in crevices for protection. They-nya subject. Oke, hide-nya verb. Oke ya, so subject, verb. Sudah benar. Tapi gimana kalimat awalnya? Juga harus ada subject, verb. Oke. Ada nggak subject, verb? Tiba-tiba with their surroundings. With their surroundings. Yang di awal kan kita ngomongin bahwa with their surroundings adalah object of preposition. Karena with-nya di situ ya. Bukan subject, verb. Belum ada subject verbnya. Yang mana yang subject verb dari A, B, C, D ini di bawah pilihannya, gitu ya. Sudah ada or, tidak boleh ada konektor lain. Tidak boleh ada konektor lain. Oke. Lobsters. Kalau yang A, lobsters saja ini hanya subject aja, belum ada verbnya ya. So, don't choose it. Oke. You cannot choose lobster only because it doesn't contain the subject, the verb. Ya. It doesn't contain the verb. Oke. So, that's it. Oke, and then B, lobster blend. Nah, yang B ini betul. Ini isinya yang B. Kenapa? Karena lobstersnya adalah subjek, blendnya adalah verb. Yes. Meniru, gitu ya. Lobsters blend. Lobster bisa meniru sekitarnya, gitu ya. Surrounding. Lalu yang C, lobsters blending. Nah, ini nggak boleh. Lobsters blending. Dia lobster subjek, betul. Tapi blendingnya ini ada verb ing gini harus ada is atau are ya, harus ada to be-nya. Nah, ini nggak boleh ya. So, C is salah. And then D, because lobsters blend. Ada because. Lo udah ada or kok di sini. Masa tambahin because? Salah lagi ya. Ya, ini nanti Ridan dan Mubazir dia ada or, ada because. Oke, yang paling betul yang B. Oke. Lalu number 3 di situ bla bla bla, ball socket joint, the elbow is a simple high joint. Kita lihat langsung ke tengah.
gitu ya. Lihat ada tadi connectorsnya nggak ada CC sama AC nggak di situ. Tiba-tiba ada koma, loh kok nggak ada or, but, so, and, oke nggak ada after, because, if, although, ada nggak di sini? Nggak ada juga. Oke, berarti kurang apa? Kurang si connectors ya. Dan tiba-tiba ada koma di tengah. Kalau ada koma di tengah dia pakainya coordinate connectors atau adverb clause connectors. Adverb clause connectors ya. Jadi kalau coordinate connectors itu seperti nomor 2 ya. Ada koma langsung konektornya gitu ya. Tapi kalau adverb clause connectors dia ada koma. Kalau ada koma di tengah berarti si konektornya adanya di depan gitu. Oke. So let's see number 3. Blah blah blah, ball and socket joint. The elbow is a simple hinge joint. Kita subject verb. Yang nomor 3 awalnya ada subject verbnya nggak? Nggak ada ya. Tiba-tiba a ball and socket joint. Di sini a ball and socket joint. Di sini Oke, tidak ada. Jadi the elbow. Nah untuk yang kalimat keduanya setelah koma the elbow. The elbow itu adalah subjek. Lalu ada is di situ adalah verb. Oke. Berarti kurang apa? Konektor subjek verb. Ya. Untuk di clause awal. Oke, let's see here. While the shoulder, a ball and socket joint. While-nya, ya while-nya itu adalah konektor betul sih. Tapi the shoulder-nya ini hanya subjek. The shoulder-nya ngapain? Gitu. Harus ada kata kerja ya. So that's incorrect. Jadi jangan pilih A. Yang C, the shoulder is. Iya, betul sih subject verb the shoulder sama is, tapi mana konektornya? Nggak ada ya, so C is incorrect. And then D, the shoulder ya subject doang, mana verbnya? Nggak ada. Oke, berarti yang betul adalah yang B. While-nya adalah adverb clause connector, the shoulder is-nya ada, the shoulder-nya subject, is-nya adalah verb. Oke, great. Oke, then number 4. A car has several sections with moving parts. Comma, blah blah blah, of those parts is essential. Oke. So kalau ada koma di sini di awalnya ada adverb clause connector, ada konektornya nggak? Nggak ada ya, langsung. Nah ini udah nggak perlu diganti lagi. Berarti kalau yang ada koma dan perlu ada konektor, berarti dia pakainya CC ya. Coordinate connectors or, but, and, dan so. Oke. Nah yang ada and, but, so, or-nya itu yang mana? Yang C sama yang D aja ya. Yang A-nya salah, yang B-nya salah. Oke. Nah, di sini ada and good lubrication of those part is essential and well lubricated of those part is essential. Nah, yang D kita lihat and well lubricated. Well lubricated itu dia sebutnya adjective. Setelah adjective, setelah well lubricated ini harus ada noun, kata bendanya. Di sini nggak ada kata bendanya. Langsung of itu kan tadi object of prepositions setelahnya gitu ya. So yang D ini salah. Nah, jadi yang paling betul adalah yang C. Kenapa? Ada N. Ya dia coordinate connectors di tengah ada koma, betul. And then good lubrication, dia ada good-nya adjective, lubrication-nya adalah kata benda. Ini bisa. Jadi setelahnya ada of those parts is essential. Oke ya, so that's correct. Next. Okay, so skill 7, noun clause connectors. Okay, so noun clause connectors, what, when, where, why, and how, whether, that. Ya, so ketika kita ini akan berbeda dengan skill yang kelima dan skill yang keenam tadi ya. Kalau skill yang kelima tadi kan coordinate connectors. Skill keenam ada adjective clause connectors. Nah, skill ketujuh ada noun clause connectors. Skill keenam tadi adverb clause connectors ya. Nah, yang ketujuh ini ada noun clause connectors. Apa saja yang termasuk noun clause connectors? Nah, WH question 5W1H ada what, when, where, why, how masuk. Whether, if juga masuk sini, ada that juga masuk sini. Ya, what, when, where, why, how, whether, if, and that masuk sini ya. Yang harus kalian hafalkan adalah ininya nih, apa saja daftarnya gitu ya. Apa saja daftarnya dan masuk ke kategori apa? Coordinate connector kah? Atau adverb clause connectors or noun clause connectors? Ya. Nah, di sini noun clause connectors tempatnya hanya di tengah. Ya. Sally explained why she did it.
Sally explain, subject verb selalu. Subjeknya Sally, verbnya explained, lalu ada noun clause connector, saya singkat NC aja ya, noun clause connector, lalu ada subject verb. Oke. Subjeknya she, lalu verbnya did. Sudah komplit ya. Selalu di tengah. Berbeda dengan adverb clause yang tadi bisa di tengah, bisa di depan. Nah, noun clause ini dia hanya di tengah. Ya, bedanya lagi sama coordinate connectors. Coordinate connectors ada di tengah, harus ada koma. Tapi noun clause connectors di tengah dia tidak ada koma. Oke ya. So, that's it. The next one, let's have the exercises. Okay. So the exercises, skill 7. So let's see number 1. Today the true story of blah 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 at Little Bighorn remains a mystery. Okay. Today the true story of blah 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 at Little Bighorn remains a mystery. Ingat kita sedang membahas noun clause connectors. 5W1H itu masuk if sama whether dengan that ya. 5W1H. Oke, yang nomor 1. A, B, C, D. Yang mana ada 5W1H-nya? Hanya C, D. Ya, berarti yang A ini eliminasi, yang B eliminasi. Nggak usah dipilih. Oke. So, tinggal yang C sama D. What happened sama what happening. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, yang D kita lihat dulu ya. What happening. Ini nggak bisa. Harus ada to be. Is, MR-nya itu harus ada. Where was-nya itu harus ada. Nah, what happening ini tidak bisa. Jadi yang D salah. Berarti yang paling betul yang C. Kenapa what happened bisa? Karena dia verb to. Verb to ini berarti dia past tense gitu ya. What happened. Nah, ini masih bisa. Lalu yang nomor 2. Okay, so here it is. For more than a decade, blah blah blah, that certain species are becoming scarce. Okay. So becoming scarce. Nah, ini kita identifikasi dulu di situ. Oke. Nah, identifikasikan subjek verbnya. Ada that di sini ya. Oh, that berarti dia masuknya NC ya. Noun clause connector. Ada that. Nah, tadi sebelum noun clause connector dan sesudah noun clause connector, ingat selalu subject verb. Oke. Di sini that certain species are becoming scarce. Certain species subject. Oke. Are becoming verb. Berarti sebelum that-nya ini, yang kosong ini, kita harus ngisinya dengan subject verb juga. Gitu ya. Yang mana subject verb? Yang A, the warnings of bird watchers. The warning of bird watchers, ini semuanya subject ya. Belum ada verbnya gitu ya. So, yang A jangan dipilih. B, warn the bird watchers. Warn the bird watchers. Malah langsung verbnya, nggak boleh, harus subjeknya dulu baru verb di sini ya. So, B-nya ini salah. Lalu, the bird watchers have warned. C. Nah, ini yang paling betul. Kenapa? Karena bird watchers suka ngeliatin burung, pemburu burung, gitu ya. Nah, ini adalah subjeknya. Lalu, have warned. Have warned ini dia verbnya. Sudah komplit ya. A warning yang D gimana? A warning for bird watchers. Nah, ini nggak ada subject verb di sini. Mungkin malah ini subjek doang. Ya. So, yang C yang betul. Okay. Number 3. Early in the 18th century, Halley accurately predicted when blah 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 of 1682 would return. Ya. Yeah. So, yang kita lihat adalah si konektornya. Oke, si NC, noun clause connectors. Tadi yang 5W1H mana? Oh, ada when di sini. Oke. Berarti sebelumnya harus ada subject verb, setelahnya juga harus ada subject verb. Halley accurately predicted. Halley subject predicted verb. Oke, sudah ya. Tapi setelahnya ada nggak? Tiba-tiba ada would return. Sini verbnya doang. Subjeknya nggak ada. Ya. Oke, so kita analisis dari yang A. The comet of 1682 would return. Yang A benar ya, paling benar karena dia hanya subjek aja, noun kata benda, the comet. And then was the comet, ada was-nya. Kok ada verb lagi? Kan would return udah verb. Ya, itu ini. Eliminasi. Oke. And then C, the comet was. Nah, di sini udah ada would return. Ngapain ada was lagi? Gitu ya. So, aduh, jangan dipilih. Oke.
Lalu yang D, had the comet. Ada had lagi di sini. Kan ada word written. Masa verbnya 2 kali? Mubazir dong. Ya, D-nya ini salah juga. So, yang A yang paling betul, dia hanya subject. Oke. And then number 4, no single factor explain why blah 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 varies so greatly among individuals. Oke. Nah, kita lihat. Kita ngomonginnya apa? Noun clause connectors. Berarti apa tadi? WH question, if, whether, sama that. Yang mana ada yang 5W1H di sini? Di kalimat ini, oh ada why. Oke. Analisis why-nya. No single factor explains why. Blah 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 vary no greatly among individuals. Subject verb, subject verb. No single factor explains. No single factor subject. Explains kata kerja ya, verb. Lalu, oh sudah betul, tinggal setelah why-nya harus ada subject verb juga. Blah 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 vary so greatly among individuals. Hanya ada vary, beragam. Ini verbnya. Lah, subjeknya mana? Nah, ini yang harus kita cari, subjeknya. Oke. So, yang kita lihat yang A, aging affects. Aging affects. So, aging affects. Nah, ada affect di sini, dia verb, masa verbnya 2 ya dengan very. So, yang A ini salah. Oke. Oke. So, here it is again. And then B. B gimana? The effect of aging varies so greatly among individuals. The effects of aging. Nah, ini masih kata kata benda semua ya, the effect of aging. Nah, yang B ini yang paling betul. Kita gimana sih yang C? Coba. Aging has an effect. Ya, effect sih ada, tapi ada has di sini. Lah, ini verbnya 2. Nggak boleh ya kalau dalam bahasa Inggris verbnya 2 kayak saya makan-makan kemarin. Ya, di Indonesia boleh, di Inggris nggak boleh gitu ya. Aging has an effect. Nggak boleh ya. Oke, and then D, the aging effect. Oke. The aging effect, the effects of aging. The aging effect sama the effects of aging sama ya, sama-sama subjek, tapi yang paling betul adalah yang B, the effects of aging. Kenapa? Karena dia bentuknya jamak plural. Very-nya juga kata kerja yang bentuknya untuk jamak ya, plural. Kalau yang di aging effect dia tidak ada s di belakangnya, oh dia singular, nggak bisa very, harusnya varies. Varies. Oke, harusnya seperti ini bentuknya. Nah, berarti yang D salah. Karena di sini kan very-nya Y gini doang, di belakangnya nggak ada ES gitu ya. So, yang B yang betul. Alright. Next, now we are going to go to reading skill 1. Okay, so let's see here. I've given you several pictures. Let's see. Nah, di gambar-gambar ini kan banyak orang-orang tua ya, orang-orang tua yang bahagia, the happy elderly. The happy older people, orang tua. Lalu ada perusahaan, the factory, the industry. And then you've got the products, ya, Sinar Sosro, products. You've got teh botol dan lain sebagainya. Nah, apa kaitannya produk dengan orang tua gitu ya? Nah, ini akan kita bahas di artikel selanjutnya ini. Oke. Nah, consequences of an aging population. Nah, gimana sih cara menentukan main idea gitu ya dalam satu kalimat? Nah, ini cara menentukan main idea atau pikiran pokok. Yang pertama, pas kalian baca itu, you need to only read the first sentence and the last sentence. Harus membaca ya kalimat pertama dengan kalimat terakhir. Oke, atau 2 kalimat terakhir. Ya, sudah. Pakai metode skimming. Ya. You need to skimming method. Lalu kita cari kata kuncinya, the keyword. The average age, age, umur, keyword. Population, populasi, oke, keyword. Countries, oke, keyword. And older. Older population. Nah, ini semua keywordnya. Oke, sudah beres. Nah, kita analisis di kalimat terakhir. And finally, there are many different kinds of products. Kinds of products, kata kunci. Made for elderly. Elderly, older people, sama ya, sinonim. Lalu this includes, nah, produknya apa aja? Shoes, shampoos. Ini produknya.
shoes, shampoos, then magazines and furniture. Ya, to magazine and furniture. Nah, cara kita menentukan main idea itu bahwa main idea jangan terlalu umum, don't be too general, jangan juga terlalu spesifik, don't be too specific. Kita itu harus adil untuk yang kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf ini. Harus mencakup kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kenapa saya menekankan kalimat pertama dan kalimat terakhir? Because in the first sentence contains the main idea. Kalimat pertama itu biasanya idenya. And then the last sentence is the conclusion. Kesimpulannya ada di kalimat terakhir biasanya. Oke, kita analisis sekarang yang ABC-nya, ABC-nya ya. A. The medical industry is developing new medicine for elderly. Kita analisis. Elderly ada di kalimat pertama, ada older. Kalimat terakhir ada. Oke, ada. Berarti kalimat pertama, kalimat terakhir ke bawah ya. Itu yang paling tepat. Lalu kita lihat lagi di sini. The medical industry is developing new medicines. New medicines. Kok ngomonginnya hanya obat baru aja? Kan tadi di kalimat terakhir ada produknya dari shoes and shampoos ke magazines and furniture. New medicine itu hanya ya itu terlalu spesifik. Jadi yang A ini terlalu spesifik. Jangan pilih yang terlalu spesifik. Ya. Ambil eliminasi. Lalu yang B, new products. Nah, products ya di kalimat terakhir ada ya. Kinds of products and services are being developed by many companies. Companies-nya juga ada ya, tapi di kalimat terakhir saja kan ada produk, ada company, oke. Tapi ini too general, sangat umum, tidak mencakup orang tuanya. The elderly-nya doesn't contain in this sentence ya. Jadi yang B-nya jangan dipilih, ini terlalu umum. Oke. Yang paling betul adalah yang C. Kenapa? Kita lihat. Many companies are developing products and services. Product and services ada di kalimat terakhir. Ada kinds of product, apa aja produknya? Shoes and shampoos, to magazines and furniture. And for increasing elderly population. For the increasing elderly population. Elderly population. Dibahas nggak di kalimat pertama, kalimat terakhir? Dibahas. Nih, population, older. Oke, kalimat pertama masuk. Elderly ada juga di kalimat terakhir. Oke, berarti kalimat pertama masuk, kalimat terakhir masuk. Berarti itu adalah main idea-nya. Seperti itu. Oke ya, kita praktis lagi. Nah, ya, baca kalimat pertama. In industrialized countries today, many elderly people suffer from depression. Oke. Lalu, life has changed so much so quickly that older people sometimes feel that they do not belong anymore. Okay, they do not belong anymore. Katanya. So, kita cari kata kuncinya ya. In industrialized countries, nah, di mana nih? Negara-negara industri. Oke. Okay. Many elderly people. Elderly people. Oke, suffer from depression. Depression. Okay. Keywordnya ya. Sudah, lalu kalimat terakhir keywordnya apa? Kita lihat. Life has changed so much. Life di situ has changed so much so quickly that older people juga sometimes feel that they do not belong anymore. They do not belong anymore. Kita masukin ke sini. Nah, they do not belong anymore itu juga masuk. Oke, keywordnya. Oke. Nah, yang kalian perlu tahu adalah bukan jawaban yang terpanjang yang paling tepat, tetapi jawaban yang mencakup kalimat pertama dan kalimat terakhir, gitu ya, yang adil itu yang paling tepat, seperti itu. Oke, yang A kita lihat. The elderly people in industrialized countries are often depressed because of loneliness. Elderly people masuk nggak? Masuk ya, kalimat pertama ke lahir ada. Industrialized countries, kalimat pertama ada industrialized countries, betul ya. Nih. Oke, and then often depressed. Nah, tadinya depression jadi depressed. Ya, dia sinonimnya jadi diganti. Di situ part of speech-nya jadi adjective. Jadi depressed. And then because of loneliness. Nah, loneliness. Loneliness ini artinya sama dengan they do not belong anymore. Mereka tidak merasa menjadi bagian lagi dari dunia ini. So, mereka kesepian berarti kan. Ya, yang A ini yang paling tepat. Ya. Karena elderly people dibahas kalimat pertama, kalimat terakhir.
Industrialized countries kalimat pertama, depressed kalimat pertama, loneliness kalimat terakhir. Mencakup kalimat pertama, kalimat terakhir. Oh, berarti itu yang paling tepat. Gimana yang B? Older people used to live with other family members and help take care of children. Older people-nya ya masuk sih, ini masuk. Tapi live with other family members. Kita ngomongin family members nggak di sini? Nggak ada ya. Cuman industrialized countries, elderly people, depression. Life, older people, they do not belong anymore. Ya, yang B jangan dipilih. Ini terlalu spesifik. Oke. Lalu yang C. Some elderly people may feel the world has changed too quickly for them. Elderly. Ada kalimat pertama, kalimat terakhir. Ya, people may feel the world has changed too quickly for them. Has changed too quickly ya. Di kalimat terakhir ada. Tapi ini tidak membicarakan tentang industrialized countries dan juga depression-nya gitu ya. So yang C ini terlalu umum ya, it's too general, jangan dipilih yang too general. Oke, berarti yang paling tepat, yang tidak umum dan yang tidak spesifik itu yang A, di tengah-tengah gitu ya. Oke, great. Next one. Okay, thank you very much for listening to me. Then I'll see you again next week. Have a nice day, everyone.